Tiba-tiba terdengar suara keributan. 3 orang pemuda hiruk-pikuk berjalan di trotoar. Suara injakan sepatu mereka keras menderap di jalan. Mereka beradu pendapat satu dengan yang lain. Suara mereka lantang dan berisik. 2 dari mereka bertubuh langsing, dan yang satunya pendek dan bungkuk. "Supir, ke jembatan polisi!" Si bungkuk berseru dengan suara serak. "Kami bertiga, 20 kopek ya." Iona menarik kekang dan mendecakkan bibirnya. 20 kopek itu jauh di bawah harga normal. Dengan itu, dia hanya bisa minum teh. Tetapi Iona tidak peduli. Mau serubel atau 5 kopek, masa bodoh. Yang penting ada nasabah. Ketiga pemuda itu saling dorong-dorongan dan mengumpat satu dengan yang lain. Mereka berebutan naik ke delman. Mereka mulai bertengkar karena hanya bisa 2 orang duduk di dalam kereta. Jadi salah satu dari mereka harus berdiri. Setelah adu kata dan celaan yang panjang, akhirnya mereka sepakat bahwa si bungkuklah yang harus berdiri, karena dia yang paling kecil dari semua. "Ayo berangkat, supir!" Si bungkuk berteriak dengan suaranya yang serak, sambil mengambil tempat berdiri di dekat Iona. Nafasnya berhembus di leher Iona. "Ayo cepat! Bro, topimu antik banget. Topi seperti itu tidak bisa ditemukan lagi di kota St. Petersburg." Hehehe, Iona cengengesan. "Ya memang, topiku antik." "Nah, cepatlah, apa kau mau merangkak? Lambat banget sih. Yah, awas lehermu tolol." "Aduh gawat, kepalaku pecah." Satu dari pemuda yang tinggi mengeluh. "Kemarin di kafe Dukmasov, aku sama Vaska minum 4 botol koknak sampai habis." "Omong kosong kau." Pemuda tinggi yang lain marah dan membentak. "Dasar babi." "Sumpah demi Tuhan, aku tidak bohong." "Tong kosong nyaring bunyinya." Hehehe, Iona terkikik-kikik. "Kalian lucu." "Ah!" Si bungkuk naik darah. "Persetan kau, tua bangka. Ayo cepat maju. Tidak bisa nyetir ya? Ayo cambuk tolol. Ayo kakek, cambuk kudamu." Iona bisa merasa tubuh si bungkuk di belakangnya menyentak-nyentak layaknya cacing kepanasan. Iona juga merasakan getaran suara serak si bungkuk di lehernya. Dia meresap semua hinaan yang ditunjukkan kepadanya. Dia melihat orang-orang di sepanjang jalan, dan sedikit demi sedikit rasa sepi terangkat dari hatinya. Si bungkuk terus-menerus mengutarakan sumpah serapah sampai akhirnya ia keselek dan terbatuk-batuk. 2 pemuda yang tinggi tadi mulai bercakap-cakap tentang seseorang yang bernama Nadia Petrovna. Iona mengalihkan kepala ke arah mereka, melihat-lihat. Dia menunggu sampai ada selang jeda di percakapan. Lalu dia menoleh lagi dan bergumam. "Anak laki-laki saya, anak saya, dia meninggal kemarin."
Semua orang akan mati, si bungkuk berdesah, menyeka bibirnya yang basah karena batuknya. Ayo cepat nyetir. Teman-teman, kalian lihat ini. Tak bisa nyetir kau. Kapan sampai kalau lambat seperti ini? Coba kasih semangat, pukullah di lehernya. Kau dengar itu tua bangka? Nanti tak pukul di lehermu. Seharusnya tak ada seorang nasabah pun yang layak kau bawa. Lebih baik jalan kaki. Dengarlah engkau muka ular. Kau tidak peduli ya dengan ucapan kita. Lalu Iona merasakan pukulan di lehernya. Hehehe, Iona cengengesan. Benar-benar lucu kalian semua. Semoga Tuhan memberkati. Supir, kau punya istri? Salah satu dari pemuda yang tinggi bertanya. Saya? Apakah saya ini beristri? Hehehe, kalian semua benar-benar pemuda yang kocak. Hanya ada satu pasangan hidup saya saat ini, tanah kuburan. Hehehe. Ya, kuburan. Hanya itu pasangan hidup saya, yang setia menunggu saya. Anak saya sudah mati, sedangkan saya masih hidup. Ajaib ya. Ajal datang mengetuk di pintu yang salah. Bukannya saya yang dipanggil, namun ajal ternyata memanggil anak saya. Iona membalikkan badannya untuk melanjutkan kisah bagaimana anaknya meninggal. Tetapi pada waktu yang sama, si bungkuk mengambil nafas lega sambil berseru puji Tuhan. Mereka sudah sampai tujuan. Setelah menerima uang 20 kopek, Iona menatap ke arah 3 anak muda yang berjalan bergembira sampai mereka lenyap di kegelapan. Sekali lagi dia seorang diri. Sekali lagi kesunyian datang menyelimuti dirinya. Kesedihan yang tadi tertahan sebentar, sekarang kembali muncul menyiksa hatinya dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Raut wajahnya gelisah dan tersiksa. Ia memandang kerumunan manusia yang berjalan bergegas di 2 sisi jalan. Dia bertanya-tanya, apakah ada satu orang saja dari ribuan pejalan kaki itu yang bersedia mendengarkan curahan hatinya. Namun mereka semua berjalan cepat. Tak satu pun yang menaruh perhatian kepadanya. Tak satu pun merasakan kesedihan hatinya. Duka di hatinya bagaikan samudra luas tak bertepi. Andaikan hatinya retak dan kesedihan itu mengalir keluar, alirannya akan memenuhi seluruh jagat. Namun tak seorang pun akan melihat maupun merasakannya. Kesedihan telah menemukan suatu tempat tersembunyi di mana tak seorang pun yang akan menemukannya. Biarpun di siang bolong saat matahari menyala, maupun di cahaya lilin, tak akan seorang pun dapat melihat kesedihan itu. Iona melihat seorang petugas kebersihan yang menyandang karung dan memutuskan untuk mengajaknya bicara. Numpang tanya, Pak, jam berapa ya sekarang? Tanyanya. Jam 10. Konyol, kenapa parkir di sini? Ayo pergi kau. Iona bergerak pelan di jalan. Ia terbungkuk dan menyerah terhadap kesedihan yang menyerang seluruh sendi di tubuhnya. Dia merasa sia-sia mencoba berbicara dengan manusia. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia meluruskan badannya, menggoyang-goyangkan kepalanya seakan-akan dia mendapat pukulan keras yang menyakitkan. Lalu dia mengencangkan kekang kuda. Dia sudah tak tahan lagi. Baiklah,
Kita balik ke pangkalan, pikirnya. Balik ke tempat istirahat. Si kuda betina seakan membaca pikirannya, mulai berjalan menderap. 1,5 jam kemudian, Iona duduk di ruangan perapian yang sangat kotor. Di ruangan itu, orang-orang tiduran dan ngorok di seluruh penjuru di lantai, di bangku, di depan perapian. Tercium bau busuk dan udara terasa sangat pengap. Iona menggaruk-garukkan kepala, menyesal pulang terlalu awal. Penghasilanku hari ini tidak cukup, bahkan untuk membeli jerami kuda, dia berkata kepada dirinya. Ada kesedihan di hatimu. Namun manusia yang bekerja, manusia yang perlu cat terisi, manusia yang kudanya punya cukup makan, manusia itu akan mempunyai kedamaian hati sepanjang hari-harinya. Dari satu sudut ruangan, Iona melihat seorang kusir muda beranjak dari tidurnya. Kusir itu tersungut-sungut meraih ember berisi air dan minum dari ember itu. Anda haus ya? Iona menyapa. Iya nih, jawab kusir muda. Bagus, bila Anda haus. Bukannya seperti saya ini, bro. Anak laki-laki saya meninggal. Bro, kamu dengar tidak? Awal minggu ini, anak saya diopname di rumah sakit. Sungguh menderita. Iona melihat ke arah lawan bicaranya, ingin tahu apa reaksinya. Namun sia-sia. Semua hanya masuk telinga yang satu, keluar ke telinga lain. Ternyata si kusir muda itu sudah tidur mengorok, menutupi wajahnya dengan tangan. Lelaki tua itu menghela nafas dan menggaruk-garuk tubuh. Sama seperti si kusir muda yang kehausan ingin minum, Iona pun merasa haus untuk mencurahkan hatinya. Tak berapa lama lagi, 1 minggu berlalu semenjak anaknya mati, dan tak ada satu kesempatan ia bisa mencurahkan isi hatinya. Dia ingin menceritakan semuanya secara pelan, dengan tempo yang lambat, dan dengan penuh konsentrasi. Dia akan menceritakan kepada lawan bicaranya bagaimana anaknya jatuh sakit, bagaimana anaknya kesakitan menderita. Ia akan menceritakan kata-kata terakhir yang diucapkan anaknya sebelum wafat, menceritakan bagaimana ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Iona akan menceritakan secara rinci upacara pemakaman, akan menceritakan bahwa ia kembali ke rumah sakit untuk memungut pakaian anaknya yang tertinggal di sana. Ia akan bercerita bahwa Anisha, anak perempuannya, tidak bisa datang dari desa. Iona juga ingin menceritakan kisah anak perempuannya. Ya memang, banyak sekali yang ia ingin curahkan. Dan lawan bicaranya akan turut bersedih, meratap dan menangis akan nasibnya. Nasib seorang lelaki tua. Dan mungkin lebih baik mencari lawan bicara wanita. Walaupun wanita itu kadang naif, mereka lebih sensitif. Air mata akan menetes di wajah mereka bila mereka mendengar ceritanya. Baiklah, sekarang saya pergi dulu lihat kuda saya. Iona berkata pada dirinya. Masih banyak waktu untuk tidur, jangan khawatir. Dia mengenakan mantel dan pergi ke kandang kuda, menuju ke kuda betinanya.
Ia memikirkan hal-hal seperti jerami, gandum, dan keadaan cuaca. Seorang diri, Iona tidak berani membiarkan pikirannya melantur tertuju kepada almarhum anaknya. Dia ingin membicarakan perihal anak laki-lakinya kepada orang lain. Namun saat dia seorang diri, memikirkan tentang kematian anaknya adalah sesuatu yang menyeramkan. Tidak, jangan sampai ia memikirkan hal yang sangat menyakitkan itu. Asyik mengunyah ya? Iona berkata kepada kudanya, sambil memandang ke mata kuda yang berkilau bersinar. Ayo kunyahlah. Penghasilan kita hari ini belum cukup untuk membeli gandum, tetapi cukup untuk memakan jerami. Ah, saya ini sudah terlalu tua untuk bekerja sebagai kusir. Anak laki-laki sayalah yang sebenarnya pantas bekerja kusir. Dia itu benar-benar kusir yang lihai, dan dia seharusnya masih hidup. Iona diam sejenak, lalu dia melanjutkan. Begitulah wahai kuda tuaku, anak laki-lakiku yang bernama Kusma Yonanich sudah tidak ada. Dia seharusnya masih hidup, tapi sungguh malang, ia meninggal. Coba bayangkan, katakanlah kau mempunyai anak kuda, dan katakanlah kaulah ibu dari anak kuda itu, dan tiba-tiba katakanlah kuda kecil itu mati. Kasihan kan? Kuda betina itu terus mengunyah, mendengarkan dan menghembuskan nafasnya ke tangan Iona. Menyerah, Iona terbawa hanyut oleh perasaan dukanya, dan ia pun mulai bercerita, menceritakan semua apa yang terjadi.